Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Permatasari dengan NIM 1197050052 dari jurusan Teknik Informatika tahun angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek ibadah dengan membahas materi mengenai haji dan umroh. Saya akan membahasnya secara bersamaan agar kita dapat melihat langsung mengenai perbedaan haji dan juga umroh, dan juga mengetahui beberapa persamaan akan keduanya. Langsung saja ke pengertiannya. Secara bahasa, haji adalah menyengaja atau bermaksud melakukan sesuatu. Sedangkan secara istilah, haji adalah menyengaja berkunjung ke Baitullah atau ke Ka'bah atau ke Mekah untuk melakukan ibadah pada waktu dan cara tertentu serta dilakukan dengan tertib. Sedangkan umroh secara bahasa bisa diartikan sebagai berziarah ke tempat yang ramai atau berpenghuni. Sedangkan menurut istilah, umroh adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk melaksanakan ibadah tertentu. Dilihat dari pengertiannya ini, haji dan umroh adalah dua hal yang mungkin hampir mirip dan hampir sama. Namun, meskipun demikian, haji dan umroh memiliki beberapa titik perbedaan. Mungkin perbedaannya dapat kita lihat dari penjelasan berikutnya. Selanjutnya yaitu ada hukum haji dan umroh. Nah, untuk haji, hukumnya bisa menjadi wajib bagi seluruh umat Islam yang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakannya. Kewajiban ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang ada pada kitab suci Al-Qur'an di Quran surat Ali Imran ayat 98 yang mana artinya adalah, dan bagi Allah Subhanahu wa taala wajib bagi manusia untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Quran surat Ali Imran ayat 98. Bagi mereka yang mengingkari atau menghindari haji padahal mampu dan memenuhi syarat, maka ia termasuk golongan kaum yang berdosa. Kemudian untuk hukum umroh, terdapat banyak hadis yang menjelaskan mengenai hukum umroh. Beberapa menyamakan hukum umroh dengan haji, tetapi sebagian yang lain menyebutkan hukum melaksanakan umroh adalah sunnah. Kemudian untuk waktu pelaksanaan haji dan umroh. Untuk pelaksanaan ibadah haji ini dilakukan setiap tahun sekali dan memiliki jumlah jamaah yang sangat banyak, berasal dari seluruh belahan dunia. Untuk waktu pelaksanaan haji dibatasi hanya pada rentang waktu awal bulan Syawal sampai hari raya Idul Adha di bulan Zulhijjah. Sedangkan untuk umroh, pelaksanaan ibadah umroh bisa kapan saja tanpa ada batasan waktu, kecuali di hari tertentu seperti hari Arafah pada 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Kemudian ada syarat wajib haji dan juga umroh. Untuk syarat wajib haji dan juga umroh ini tidak ada banyak perbedaan antara haji dan umroh. Haji dan umroh memiliki syarat wajib yang sama, diantaranya yaitu yang pertama yaitu beragama Islam. Syarat wajib haji dan umroh adalah beragama Islam. Dalam hal ini hanya umat muslim saja yang boleh melakukan ibadah ini. Kemudian yang kedua yaitu balik atau usia dewasa. Balik atau sudah memasuki dewasa menjadi syarat mutlak untuk muslim yang ingin melaksanakan ibadah haji. Ciri-ciri balik yaitu mengalami mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Kemudian memiliki yang ketiga yaitu memiliki akal sehat atau berakal sehat. Maksud di sini adalah hanya muslim yang memiliki akal sehat yang boleh menunaikannya. Jika seseorang sedang mengalami hilang ingatan atau mohon maaf gangguan jiwa atau tidak waras, maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh ini. Kemudian yaitu yang keempat ada merdeka atau dengan kata lain bukan budak. Pada zaman dahulu bangsa Arab masih terdapat perbudakan. Salah satu syarat wajib haji dan umroh ini adalah merdeka atau bukan budak.
Seorang budak tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Hal ini dikarenakan budak sedang menjalankan tugas yang diberikan oleh tuannya. Itu berdasarkan kisahnya di zaman dahulu. Kemudian yang kelima yaitu mampu secara fisik, mental maupun finansial. Seperti penjelasan sebelumnya, syarat wajib haji dan umroh ini adalah mampu. Mampu di sini adalah secara fisik, mental maupun finansial. Pasalnya, ibadah haji dan umroh ini membutuhkan fisik dan juga mental yang kuat, serta biaya keberangkatan dan akomodasi yang terbilang tidak murah. Kemudian yang terakhir yaitu memiliki mahram khusus wanita. Terakhir, syarat wajib haji atau umroh ini adalah bagi wanita yang ingin melaksanakannya, yaitu wajib ditemani oleh mahramnya. Mahram di sini adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi dikarenakan satu keluarga, persusuan, dan pernikahan di syariat Islam. Jika tidak ada mahram, maka tidak boleh ditemani sesama jenis boleh ditemani oleh sesama jenis kelamin, misalkan pertemanan antara perempuan dengan perempuan. Namun untuk syarat yang terakhir ini, dalam perkembangannya pemerintahan Indonesia sudah bekerja sama dengan pihak imigrasi Arab Saudi mengenai pembatasan mahram ini, di mana sejak musim haji tahun 2014 bagi calon haji perempuan tidak ada lagi pembatasan mahram. Aturannya menyatakan bahwa calon haji perempuan dapat dimahrumi oleh jemaah haji sesama perempuan. Kemudian ada juga dispensasi khusus bagi jemaah yang mana satu orang bisa ditemani oleh mahromi 4 orang. Selanjutnya yaitu rukun haji dan juga umroh. Untuk rukun haji dan umroh ini sekilas mungkin mirip, tetapi ada beberapa perbedaannya. Kita mungkin dapat menemui beberapa perbedaan tersebut setelah saya menjelaskan mengenai rukun haji dan umroh ini. Pada haji dan umroh terdapat beberapa rukun, diantaranya 1. Ihram. Ihram diartikan sebagai niat masuk sebelum mengerjakan ibadah haji dan umroh dengan mengharamkan atau menghindari diri dari hal-hal yang dilarang selama ihram. Bacaan niat haji dan umroh adalah sebagai berikut. Untuk niat haji yaitu nawaitul hajja wa amrotu bihi lillahi ta'ala labbaika Allahumma hajan. Sedangkan untuk niat umroh adalah nawaitu umrota wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaika Allahumma umrota. Kemudian yang kedua yaitu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah merupakan amalan rukun yang hanya terdapat pada ibadah haji. Nah, kita dapat melihat perbedaan antara rukun haji dan umrah ini, salah satunya yaitu wukuf di Arafah. Untuk rukun ibadah haji tertera wukuf di Arafah, sedangkan untuk umroh tidak. Secara istilah, wukuf ini artinya berhenti atau berdiam diri di Arafah dalam keadaan ihram walau sejenak. Tepatnya saat matahari tergelincir pada 9 Zulhijjah atau hari Arafah, sampai terbit fajar hari nahar atau hari menyembelih hewan kurban pada 10 Zulhijjah. Kemudian wukuf dilakukan setelah khutbah wukuf dan sholat jamak qashar takdim, zuhur dan asar dalam keadaan tenang dan khusyuk. Selama wukuf, jemaah dapat memperbanyak zikir, istighfar, sholawat, dan doa sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf yang menjadi rukun haji dan umroh termasuk dalam kelompok tawaf rukun. Tawaf rukun haji disebut dengan tawaf ifadah atau tawaf ziarah. Sementara untuk pelaksanaan umroh disebut dengan tawaf rukun umroh. Ibadah tawaf dalam konteks haji dan umroh berarti mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri sesuai dengan syariat sah pelaksanaannya. Yang keempat yaitu sya'i. Menurut Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali, sya'i adalah rukun haji dan umroh yang harus dikerjakan oleh para jemaahnya. Sya'i sendiri bermakna berjalan dari Safa ke Marwah dengan bolak-balik sebanyak 7 kali. Perjalanan tersebut
harus dimulai dari Safa dan berakhir di Marwah dengan syarat dan cara-cara tertentu. Salah satu syarat sebelum mengerjakan sa'i adalah mendahulukannya dengan tawaf. Kemudian yang kelima yaitu cukur rambut. Mencukur rambut pada rangkaian haji dan umroh merupakan bagian dari rukun menurut dengan mazhab Syafi'i. Artinya kegiatan mencukur rambut menjadi penentu keabsahan dari ibadah haji dan umroh. Bercukur dalam rangkaian haji dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah setelah jemaah melempar jumroh kubro yang kemudian disebut dengan tahallul awal. Namun bercukur juga bisa dilakukan sebelum atau setelah melempar jumroh akobah. Sementara dalam ibadah umroh, mencukur rambut dilakukan setelah jemaah umroh melaksanakan tawaf dan sya'i. Dalam memotong rambut untuk haji dan umroh memiliki tata caranya yang perlu diperhatikan baik bagi jemaah laki-laki maupun jemaah perempuan. Dan yang terakhir yang keenam adalah tertib. Tertib ini berarti melaksanakan rukun secara berurutan. Dari keterangan tersebut bisa kita ketahui bahwa haji dan umroh berbeda pada satu rukun, yakni wukuf di Arafah yang hanya dilakukan pada ibadah haji saja, bukan umroh. Untuk rukun umroh berarti untuk rukun umroh itu hanya niat ihram, tawaf, sa'i, dan memotong rambut, kemudian tertib atau melaksanakan rukun tersebut secara berurutan. Selanjutnya yaitu ada kewajiban saat haji dan juga umroh. Pada saat menunaikan haji dan umroh, jemaah wajib melaksanakan serangkaian ritual manasik. Apabila ditinggalkan tetapi apabila ditinggalkan tidak membatalkan ibadah, tapi wajib diganti dengan denda. Kewajiban ibadah haji ada 5 diantaranya, yaitu yang pertama niat ihram dari mikot. Untuk batas areanya telah ditentukan sesuai dengan asal wilayah jemaah. Kemudian yang kedua yaitu menginap di Musdalifah. Yang ketiga menginap di Mina. Yang keempat tawaf wada atau perpisahan. Dan yang kelima yaitu melempar jumroh. Sedangkan untuk kewajiban ibadah umroh hanya ada 2, yaitu niat dari mikot dan menjauhi larangan-larangan ihram. Untuk jumlah kewajibannya ini jauh lebih sedikit daripada jumlah kewajiban ibadah haji. Hal ini yang membuat pelaksanaan ibadah umroh jadi lebih singkat dibandingkan dengan ibadah haji. Mungkin untuk penjelasan mengenai haji dan umroh cukup sekian. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.